Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Santriwan dan santriwati, santri putri, malam ini kita akan mengaji kitab Tanqihul Qaul, ya, syarah Lubabul Hadis. Jadi isinya nanti tentang hadis-hadis, ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini ada 40 bab. Ada berapa? 40 bab. Masing-masing bab itu menceritakan atau menjelaskan tentang fadilah-fadilah dari semua amal-amal keseharian kita, ya. Seperti ada fadilah sholawat, ada fadilah menuntut ilmu, ada fadilah azan dan sebagainya. Nah, pada bab pertama ini mari kita kaji bersama-sama, ya. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kitab ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali, bermula bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi, di dalam menerangkan keutamaan ilmu. Di dalam menerangkan keutamaan ilmu. Wal ulama'i, dan ulama. Bab pertama menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Ini bab pertama. Jadi dalam bab pertama ini akan kita bahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ulama itu apa? Ulama itu apa? Orang alim, ya. Ulama itu kumpulan orang-orang alim. Jadi kalau satu saja namanya alim. Kalau banyak, ulama. Jadi kalau ada seorang ulama sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena yang disebut ulama itu banyak. Kalau satu apa? Alim, ya. Orang alim itu gimana? Orang alim itu orangnya bagaimana? Wih, ada orang alim. Biasanya kamu sering, wih, ada orang alim. Itu orangnya gimana? Yang gimana? Yang rajin sholat. Orang alim itu orang yang gimana? Pernah kan ngomong, wih, ada orang alim gitu. Atau so alim, alim itu artinya apa? Iya, banyak Tahu banyak tahu. Alim itu artinya berilmu. Bab pertama ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Qala
telah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda libni Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud. Rasulullah telah bersabda atau berkata kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau kepada Ibnu Mas'ud? Nanti catatannya dibaca ulang ya. Kayak yang perempuan tuh, nyatat nanti dibaca lagi. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya bena Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Bukan wahai Mas'udin. Julu suka bermula dudukmu saatan sesaat atau 1 jam, boleh juga 1 waktu. Fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, seperti sekarang ini. Duduk kamu ya 1 waktu di dalam majelis ilmu sekarang ini ya, dalam majelis ilmu seperti sekarang. La tamassu, tidak menyentuh siapa kamu, atau mengusap atau mengutak-ngatik siapa kamu, kolaman akan pena. Nah kayak yang laki-laki nih nggak megang pena kan, tidak menyentuh pena yang laki-laki ini. Kolaman akan pena. Wala taktubu, dan tidak menulis siapa kamu. Nah, tidak nulis kan, tidak megang pena, tidak nulis. Ini laki-laki ini. Harfan, 1 huruf pun tidak nulis. Itu khairun, lebih baik. Laka, bagi kamu, min itki alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 budak. Dari memerdekakan 1000 budak. Jadi kata Rasulullah itu, wahai Ibnu Mas'ud, kalau di sini ya wahai Tio, wahai Iki, wahai Nina, wahai Nabila, duduk kamu di tempat menuntut ilmu ini, di majelis ilmu ini ya, sesaat, sewaktu, 1 jam, padahal kamu tidak memegang pena, tidak menulis 1 huruf pun ya, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Apa sih Pak 1000 budak itu? Kalau zaman dulu orang-orang di Arab terutama ya, kalau orang kaya-kaya memiliki budak. Budak itu pekerja keras yang tidak diupah. Tenaganya kuat ya. Ya kayak kerja paksa gitulah. Dia tidak diupah. Budak itu statusnya tidak seperti kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang kan bebas, mau pergi kemana saja bebas. Tapi kalau budak tidak diizinkan oleh tuannya, tidak boleh pergi kemana-mana dan tidak boleh berbuat apa-apa tanpa seizin tuannya. Kalau ada yang ingin membebaskan budak itu, ditebus puluhan juta atau ratusan juta. Kalau sekarang hitungannya. Artinya kalau bisa membebaskan 1 budak, berarti banyak uangnya. Membebaskan 10 budak, berarti banyak uangnya. Membebaskan 100 budak, lebih banyak lagi. Membebaskan 1000 budak, amat sangat banyak sekali uangnya.
Lah, duduk di tempat menuntut ilmu 1 jam, 1 saat, 1 waktu seperti sekarang ini, tidak nulis 1 huruf pun, tidak memegang pena, itu lebih baik daripada membebaskan budak 1000. Tuh, pahala daripada menuntut ilmu. Padahal di sini cuma cengar-cengir, ya kan? Gitu. Itu keutamaan daripada menuntut ilmu. Wanaz roka, dan melihatmu, wanazruka, ini wanazruka ya, kalau harokatnya fathah dibetulkan, ila wajhil alimi, ke wajah orang alim. Wa nadhruka, dan bermula melihatmu, ila wajhil alimi, ke wajahnya orang alim, itu khairun, lebih baik. Khairun apa? Lebih baik. Jadi kalau ada khair itu lebih baik ya. Khairun, lebih baik. Laka, bagi kamu, itu minnya 1 ya. Min alfi farsin, kalau minnya 2 dicoret yang 1. Min alfi farsin atau min alfi farsin, min alfi farsin, dari 1000 kuda. Tasaddaqta, yang menyedekahkan siapa kamu? Yang menyedekahkan siapa kamu? Biha, dengan farsin, dengan kuda, bersedekah kuda. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Nggak apa-apa, sok ngantuk-ngantuk itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Sok itu loba pahalananya. Sudah? Ya. Jadi itu yang pertama, duduk 1 saat di majelis ilmu, tidak memegang pena, tidak menulis 1 huruf pun, lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 budak. Yang kedua tadi ya, wa nadhruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihat orang alim itu, kepada Ibnu Mas'ud begini Rasulullah ya, Ibnu Mas'ud, melihatnya kamu kepada orang alim itu lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 kuda. Kamu melihat orang alim, orang berilmu ya, lihat sini, lihat sini, lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Lihat sini, lihat sini. Nah, lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Jangankan 1 kuda ya kan, kuda lumping aja nggak punya kan. Nah, kuda lumping aja nggak punya, apalagi 1000 kuda. Ini kuda-kuda yang bagus disedekahkan. Ada nggak orang bersedekah 1000 kuda? Jarang lah sekarang, mungkin nggak ada lah ya. Kalau di Arab mungkin masih ada, mungkin ya kalau di Arab. Kalau di Indonesia wallahu a'lam. Lah, pahala bersedekah 1000 kuda itu dapat dikalahkan dengan kita memandang wajah orang alim. Jadi kalau ada orang alim itu dipandang gitu, dipelototan gitu. Ulah dipelototan ya, dilihat terus gitu ya. Karena memandang orang alim itu
Apa? Lebih baik daripada lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Wasalamuka dan bermula salamu. Wasalamuka dan bermula salamu alal alimi atas orang alim itu khairun lebih baik laka bagi kamu min ibadati alfi sanatin daripada ibadah 1000 tahun. Di salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada orang ibadah 1000 tahun? Siapa? Ibadah 1000 tahun siapa? Emang umurnya berapa? Sok ngacabruk we. Ya. Tentu ini ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah harian ya. Jadi salam kepada orang lain itu bagaimana? Assalamualaikum, langsung jabat tangan ya. Kadang kan ada kalau di pesantren-pesantren ada orang alim, ada ulama, ada habaib ya, ada habib, langsung disambut, langsung dicium gitu, dibulak-balik tangannya kan sampai 3 kali kan. Itu saking menghormatinya kepada orang alim. Tujuannya apa? Tabarukan, mencari berkah. Ini tadi lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Padahal mana ada orang ibadah 1000 tahun kecuali umurnya 2000 tahun kan. Gitu. Oke, nanti dihafalin ini hadis yang ini ya. Gimana Pak ngapalinnya? Paling enggak kalau nggak hafal pun bisa menerjemahkannya. Ya. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktub harfan, khairul laka min itqi alfi raqabatin, wa nadhruka ila wajhil alimi, khairul laka min alfi farasin, tasaddaqta biha fi sabilillah. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wahai Ibnu Mas'ud, kalau dipanggil Ibnu Mas'ud berarti termasuk kita-kita juga ya. Wahai orang-orang Cianjur, wahai orang-orang Singkut, wahai orang-orang Indonesia gitu. Wahai pemuda-pemuda, duduknya kamu di majelis ilmu itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, meskipun kamu tidak memegang pena dan tidak menulis satu huruf pun. Apalagi memegang pena dan menulis huruf. Dan melihatmu kepada orang alim lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Dan salam kamu kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Faqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun, bermula orang ahli fiqih, ahli agama, wahidun, satu orang, mutawarri'un, yang warok. Warok tahu warok? Ngawarok. Ngawarok tahu ngawarok? Tahu. Ya kira-kira begitulah. Orang ahli fikih yang tidak banyak tingkah, tidak sembarangan, ya. Dia tidak mau melihat sesuatu yang makruh, tidak mau berbuat yang makruh, apalagi syubhat, ya. Sangat berhati-hati menjaga perilaku dan ucapannya. Bagaimana satu orang ahli fikih yang waro itu asyadu, lebih dahsyat, lebih mantap, lebih mengerikan, lebih kuat. Terserahlah mau diterjemahkan apa tuh. Lebih dahsyat gitulah ya. Ala syaitani, bagi setan. Ala syaitani,
bagi setan min alfi abidin dari 1000 ahli ibadah. Min alfi abidin dari 1000 ahli ibadah. Mujtahidin yang sungguh-sungguh. Jahilin yang bodoh. Ahli ibadah sungguh-sungguh ibadahnya tapi bodoh. Wariin, waro juga sih gitu. Tapi bodoh. Bedanya cuma itu aja. Waro. Bedanya cuma bodoh. Oke, perhatikan lagi. Satu ahli agama, satu ahli fikih yang menguasai agama, yang warok, bagi setan itu lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih berat dibandingkan 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi bodoh. Jadi bagi setan itu mengganggu orang yang bodoh. Ada nih 1000 ahli ibadah nih, rajin ibadahnya, tapi dia bodoh, ilmunya cetek gitu. Ada 1000, itu lebih gampang bagi setan untuk mengganggunya daripada satu orang ahli agama atau ahli fikih. Ya, lagi-lagi orang yang berilmu, yang ahli dalam ilmu agama lebih mulia, lebih hebat, bahkan bagi setan pun lebih berat untuk digoda. Ya, jadi kira-kira mantepan mana? Mantepan apa? Mantepan yang mana? Ahli fikih daripada ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Waqala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim. Fadlul alimi bermula keutamaan orang alim. Alal abidi dibanding ahli ibadah. Itu kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan. Lailatul Badri, malam purnama. Ala sairil kawakibi, dibanding seluruh bintang-bintang. Fadlul alimi bermula keutamaan orang alim. Alal abidi dibanding ahli ibadah, itu kafadlil qamari, seperti keutamaan rembulan Lailatul Badri malam purnama, ala sairil kawakibi dibanding dengan bintang-bintang. Satu orang alim dengan ahli ibadah perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang. Biasanya indah yang mana? Indah bulan atau indah bintang? Bulan. Lagian lebih kelihatan, ya. Anak kecil pun, anak bayi kalau keluar rumah malam-malam yang disebut kalau lihat ke atas apa? Bulan. Jarang kan? Bintang. Jarang. Anak kecil 3 tahun, 4 tahun, ya kan? Digendong bawa keluar, lihat bulan yang dilihat. Jarang kan? Lihat bintang juga, jarang kan? Ya. Dan kalau malam purnama itu lebih terang, ya kan? Lebih mencolok. Tahu mencolok? Mencolok tuh bahasa Indonesianya mencolok. Ya, bulan tuh lebih mencolok, lebih menonjol dibanding bintang, karena bintang-bintang itu kecil-kecil, ya, gitu ya. Tambah lagi dikit lagi ya. Waqala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa intaqola yang pindah, siapa man pindah
Tahu pindah? Nah, liyata'allama untuk belajar. Ilman, sebuah ilmu. Man barang siapa yang takola yang pindah sapa man liya ta'allama untuk belajar ilman akan ilmu, ghufira maka diampuni lahu bagi man qabla ayyakhtua sebelum melangkah siapa man. Ghufira maka diampuni lahu bagi man qabla ayyakhtua sebelum melangkah siapa man. Artinya bagaimana? Barang siapa yang mau pindah, mau bergerak untuk menuntut ilmu, maka orang itu dosanya diampuni sebelum orang itu melangkah. Contoh, kemarin yang mau mondok, besok saya mau mondok. Nah, belum kamu melangkah berangkat ke pondok sudah diampuni dosanya. Kalau melangkah Pak, apalagi melangkah, ya kan? Pak, saya nggak melangkah, saya naik motor, ya kan melangkah juga itu. Ya. Jadi sebelum itu sudah diampuni. Kok bisa begitu Pak? Itulah kehebatan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya biarlah di pondok, biarlah di tempat menuntut ilmu, walaupun di tempat ini banyak nyamuk, gatelen, bau apek, pengap, bau iler kawannya, kadang kawannya ngumpul. Ada yang gitu. Ya. Daripada di rumah, ya. Daripada di rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikramu muliakanlah kalian semua al ulama'a akan ulama, orang-orang alim, fa innahum karena sesungguhnya ulama fa innahum karena sesungguhnya ulama indallahi di sisi Allah itu kuroma'u mulia, mukramuna lagi dimuliakan. Para ulama ya di sisi Allah itu mulia lagi dimuliakan. Maka muliakanlah para ulama. Kalau ada orang alim, ada kiai, ada ustadz, ada ajengan, ada habaib, ada orang soleh ya, orang yang banyak ilmunya, agar dimuliakan. Jangan sekali-kali menghina, bahaya ya. Karena di sisi Allah mereka itu mulia lagi dimuliakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Untuk malam ini cukup dulu ya, ngajinya sampai di sini. Kita lanjutkan hadis-hadis masih dalam bab 1 ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa dibaca ulang, dipahami ya. Nanti untuk modal kalian belajar muhadharah juga dihafalkan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu, insyaallah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang tukang ribut tempatnya dekat pintu di situ ya. Yang ini pintu sana. Yang tukang ribut ini besok kalau ngaji dengan Bapak di ujung pintu sana, jaga kalau ada kodok masuk. Yang laki-laki di situ nih, 1 2 3 tukang ribut di situ. Ya, jaga-jaga. Kalau ada apa gitu, ada ular, kalian lah yang hadapin. Yang lain ngaji di sini. Ya.
Gak apa-apa. Yang penting duduk di majelis ilmu.